Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari The American Cup 2024 partai Grand Final antara Levon Aronian berhadapan dengan Wesley So hari kedua. Dan hari kedua ini kawan, Levon sudah dapat memastikan diri menjadi kampionnya, menjadi juara untuk edisi tahun 2024. Dan Wesley So kembali menjadi runner up seperti tahun lalu kawan. Tahun lalu Wesley So dikalahkan oleh Hikaru Nakamura di playoff. Tapi sekarang Wesley So tidak lagi bermain playoff kawan, karena langsung dikalahkan oleh Levon dalam Grand Final normal kawan. Kecuali Wesley So menang kawan di hari kedua ini, dan akan memaksa ke permainan playoff 4 game rapid kawan di playoff. Tapi sayangnya Levon tidak memberikan kesempatan itu. Karena kenapa kawan? Karena Wesley So ini berangkat dari bracket bawah kawan. Kecuali Levon kalah dan akan melanjutkan ke permainan playoff. Itulah sistem double eliminasi. Sebelumnya admin belum tahu. Ternyata begitu kawan. Nah, ini terjadi di seksi wanita kawan, di mana Alesli pada final kawan, dia dikalahkan oleh Irina Kras. Alesli turun ke bracket bawah, kemudian bisa mengalahkan lawannya di bracket bawah, kemudian naik kembali. Nah, Alesli di hari pertama menang dalam game rapid, dan di hari kedua tadi pagi kawan, dia menang dalam permainan biasa normal 90 kawan, skornya 2,5-setengah. Nah, inilah perbedaannya kawan dengan Wesley So. Dari bracket bawah naik ke atas, kemudian mengalahkan lagi lawannya di bracket atas. Tapi Irina Kras ini kawan belum tersentuh kekalahan, tidak pernah jatuh dari bracket bawah. Dia punya kesempatan untuk mengalahkan Alesli di playoff besok dengan permainan 4 game rapid kawan. Kita tunggu saja, mungkin salah satu gamenya nanti kita ulas. Sementara kita ulas permainan Levon Aronian terlebih dahulu menghadapi Wesley So kawan pada game rapid keempat. Inilah yang akan kita ulas. Dan Levon ini mendapatkan hadiah 90.000 US dollar. Untuk rupiahnya silakan kalian kurskan sendiri, kalian kalikan sendiri kawan. Yang jelas sudah 1, kawan di situ. Nah, langsung saja gamenya adalah ide permain Nimzo Indian Defense. Setelah pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, ada kuda C3 dan gajah B4 Nimzo Indian. Dan Wesley So memilih variasi klasikal menteri C2. Seperti yang kita ulas tadi malam di video short, menempatkan menteri di baris kedua saat tahap pembukaan merupakan tips dasar kawan, membuat posisi menteri sangat nyaman. Ya, jangan keluarkan menteri kawan dalam tahap pembukaan. Ya, kalau Grandmaster sih mungkin sudah punya rencana mengeluarkan menteri kemana, terserah. Tapi bagi pemain pemula seperti kita, jaga menteri kawan, jangan terburu-buru untuk keluar ke area pertahanan lawan. Nah, posisi menteri sekarang menjaga peta E4, menjaga kuda kawan. Nah, rokade Levon, pion E4, kuasai atau kontrol peta pusat kawan. Nah, biasanya dikonter dengan pion D4. Tapi Levon memilih dengan pion C5. Kalau kalian ingin tahu dengan pion D5 seperti ini nanti jadinya kawan. Nah, selanjutnya ada gajah D3, pion C5 sekarang dimainkan, kuda F3 jaga pion, dilanjut dengan pertukaran ambil balik oleh kuda D7 serang pion. Di sini ada gajah F4, kemudian kuda ke C5 serang gajah. Bisa kalian lanjutkan dengan pion C pukul pion D5, rokade juga bisa kalian lanjutkan. Kembali lagi ke langkah aslinya, itulah dengan pion D5. Dengan pion C5, pion E5, dan pion C pukul pion D4 sama-sama ancam kuda masing-masing kawan. Dengan pion A3, satu-satunya langkah yang dipilih oleh putih di posisi seperti ini di game-game sebelumnya kawan. Kalau kalian pukul kuda ini terlebih dahulu, ya pion akan ambil balik dan persiapan juga discover. Jadi pion akan ambil balik terlebih dahulu, ancam gajah, menteri ambil pion F6 kawan. Dan coba lihat di sini, pion kalian rusak sudah. Hitam masih cukup solid. Itulah kenapa dengan pion A3 terlebih dahulu, gajah mundur ke A5, baru sekarang pion E pukul kuda F6. Pion D ambil kuda C3. Nah, pion B4, gajah ke C7, pion F pukul pion G7. Nah, satu-satunya langkah adalah benteng bergeser ke E8 di game terdahulu dipilih oleh hitam kawan. Kalau kalian caplok langsung, menteri akan caplok pion di sini skap. Posisi raja kalian kurang nyaman lagi kawan. Jadi biarkan sementara waktu pion menjadi tameng ini. Tameng untuk raja kawan. Walaupun langsung berhadapan dengan lawan benteng E8. Nah, satu game memainkan gajah ke D3, hitam menang. Tapi ini adalah langkah terkuatnya menurut engine.
Mungkin di game itu kawan, putih beberapa langkah berikutnya melakukan langkah blunder. Tentu menyerang pion yang di sini, ada pion F5 mungkin. Memilih dengan langkah kuda F3. Nah, menteri ke F6 untuk mengambil pion ini kawan, atau jaga pion merupakan opsi terkuat. Mungkin gajah E3 ke sini nanti. Memilih dengan langkah pion D5 levon. Nah, Stockfish menyarankan kuda ke G5 serang pion, mungkin dengan pion F5 kawan. Menteri ambil pion C3. Memilih ambil langsung pion C3, pion E5, pion C pukul pion D5, pion E4, kuda lari ke D4, ada gajah E5, pin kuda, gajah B2. Stockfish menyukai pertahankan posisi kuda dengan gajah ke E3 kawan, tidak bermain di diagonal gelap panjang. Kemudian kuda T7 melanjutkan pengembangan. Di sini ada gajah B5, pin kuda kawan. Stockfish menyarankan menteri ke B6. Menyerang gajah, perasaan kuda juga. Memilih dengan pion A6 dan Stockfish menyarankan pertahankan diri mundur ke peta A4, memilih pertukaran Wesleso. Ambil oleh gajah, kemudian rokade. Ternyata langkah-langkah kesalahan dari Wesleso kawan. Yang terkuat di sini menteri bergeser ke D2 menghindari pin kawan. Mungkin menteri akan keluar ke peta H4, bisa diikuti dengan pion G3. Memilih dengan langkah rokade langsung dan gajah ke B5 terlebih dahulu yang terkuat. Memilih dengan langsung keluar ancaman skakmat pion G3. Menteri H3, pion F4, gajah mundur ke F6, tetap pressure kuda kawan. Dan menteri ke E3, kalau Stockfish menyukai ke peta B3. Memilih ke peta E3, hentikan laju pion karena pion ini juga sangat berbahaya. Kemudian gajah G4. Benteng F2. Pertahankan baris kedua depan raja atau berkoneksi dengan gajah agar kuda leluasa bergerak kembali. Benteng AD8. Kemudian kuda ke B3. Di sini benteng ambil pion D5. Kalau gajah pukul gajah, benteng bisa ke sini menusuk menteri, menusuk kuda gantinya kawan. Jadi benteng A E1 terlebih dahulu. Kemudian gajah pukul gajah. Ambil balik oleh benteng, jaga kuda sekaligus dari ancaman benteng kawan. Menteri mundur ke H6. Benteng D2 menantang pertukaran, ditolak menteri ke D6. Terjadi pertukaran didahului oleh Wesleso, ambil balik oleh menteri. Pion ini sangat berbahaya kawan. Pion bebas berbahaya. Kuda D2 serang pion, ada gajah F5. Kuda ke F1, gajah A3. Kuda kembali ke D2, benteng diangkat naik ke peta E6. Opsinya ya supaya bisa digeser, menjaga juga baris ke-6-nya. Kemudian benteng C1 untuk menyerang lewat baris belakang kawan. Kalau Stockfish menyukai menteri menantang pertukaran, tapi memilih menusuk dengan benteng. Sekarang raja caplok pion G7. Benteng C5 terlebih dahulu, menteri maju ke D3. Nah, kalau kalian melanjutkan pertukaran seperti ini, mungkin bisa jadi nanti diikuti dengan benteng ini mencoba menantang pertukaran. Jangan berikan kesempatan menusuk kawan di baris pertama ataupun baris kedua. Memilih dengan langkah benteng G5 skak, raja mundur ke peta F8. Dan di sini Wesleso melangkah menteri ke peta C5 skak. Blunder kawan. Terkuatnya adalah raja ke F2 atau tadi pertukaran menteri dengan cara seperti ini kawan. Tapi blunder menteri ke C5 skak, malah memberikan jalan bagi pion untuk didorong kawan. Nah, blokade oleh benteng ke D6, langkah cantik. Selain blokade, buka akses bagi gajah, menjaga peta C8, tidak ada tempo skak lagi. Kalian tidak bisa mundur kawan ke sini, ya wassalam dicaplok. Dan ancamannya juga berbahaya. Coba lihat, kuda dalam posisi terancam, tidak lagi bisa menjaga peta F1, ancaman skakmat. Menteri juga bisa bergerak ke sini pun bisa skakmat kawan. Blunder dan Wesleso masih belum mau menyerah. Dengan langkah benteng H5. Menteri ambil kuda D2, benteng ambil gajah H3, dan satu langkah pamungkas yang terkuat, pion didorong maju, dan wassalam kawan. Hitam akan menang lebih cepat, tapi ada cara lain kawan dengan pion B6 dimainkan oleh Levon, dan Wesleso menyerah di langkah ke-36. Ancamannya apa kawan? Ancamannya ya pion bebas ini kawan. Ini sudah sangat jelas. Kalaupun permainan dilanjutkan dengan menteri bergerak ke C8 skak, raja ke G7. Nah, kalau kalian menyerang lagi di sini,
Raja G8. Kalau kalian serang lagi berharap mondar-mandir, ya masih bisa diblokade kawan. Tinggal dorong pion. Atau dengan cara lain mungkin menteri mundur, menantang pertukaran. Ya simple, pion didorong maju. Hantam balik, siap promosi. Atau dengan cara lain, menteri C1 skak, raja naik, benteng naik, menteri kalian tewas, wassalam. Sama saja kawan. Oke, itulah kawan game rapid, game keempat yang membuat Levon menjadi juara tahun 2024 ini dan mendapatkan hadiah 90.000 US dollar, termasuk bonusnya di situ kawan. Ya 1, sekian miliar lah. Oke, semoga permainan mereka berdua bisa menghibur kalian dan mungkin nanti kita akan ulas satu game dari pecatur wanita Irina Kras versus Alice Lee pada game 90 menit pengorbanan menteri. Kita akan ulas nanti kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.